Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran tema untuk hari ini, hari Kamis tanggal 6 bulan Agustus tahun 2020. Kita lanjutkan materinya, yaitu tentang pembelajaran keempat, halaman 92. Kalian buka halaman 92 buku tema. Kita baca. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Ayo berdiskusi. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada teman-temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang yang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Nah, ini pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan saat Edo dan ketiga teman lainnya datang? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan, kita ulang lagi tentang Pancasila, yaitu sila keempat. Sila keempat bunyinya apa? Ya, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perhatikan di sini, kalian lihat halaman 76, itu ada nilai-nilai sila keempat. Ya, perhatikan pada halaman 76, penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan seterusnya ini, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Kalian lihat di sini, untuk sila keempat, ya, kita ingat-ingat tadi tentang ceritanya Edo. Dia membawa ikan, mau dibagi ke beberapa teman, ternyata ada teman lain yang datang. Bagaimana sikap Edo? Kita lihat. Satu, tidak memaksakan keinginan. Apakah ini masuk? Tidak ya. Lanjutkan, bermusyawarah. Nah, bermusyawarah itu pun tidak mungkin Edo bermusyawarah. 3, mengutamakan kepentingan orang banyak. Nah, ini mungkin yang cocok dengan sila keempat. Kalian coba pikirkan sikap Edo kira-kira apa yang nantinya mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi apa yang Edo lakukan agar mereka bisa kebagian semua. Intinya itu. Ya, intinya adalah bagaimana caranya agar teman-teman Edo bisa mendapatkan bandengnya semuanya. Bisa mencicipi, ya, bukan mendapat bandeng. Cicipi bandengnya semuanya. Kita masuk lagi. Halaman 92 ya. Apa yang harus dilakukan saat ketiga teman lainnya datang? Silahkan gimana caranya. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan ketiga teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Ayo, gini gimana juga ya. Silahkan nanti dijawab di buku tulis, kemudian dicatat atau disalin di Google Form. Kemudian, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Danu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapatkan bagian ikan yang sama? Nah, pahami soalnya, ketiga soal ini, kemudian kalian baru jawab. Nah, ini pahamilah lagi kelima sila Pancasila, ya, ini intinya
Pancasila yang sering kita ulang-ulang ya, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan perhatikan jawabanmu, apakah sudah sesuai dengan penerapan sila keempat? Nah, ini tadi yang Pak Guru jelaskan tadi ya. Perbaiki jawabanmu apabila dibutuhkan, kemudian diskusikan hasilnya dengan teman sekelasmu. Carilah 3 contoh perilaku. Ini ada tugas lagi. 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ya, nilai-nilainya tadi sudah disebutkan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak, 2 bermusyawarah, 3 mengutamakan kepentingan orang banyak, 4 menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Nah, kita lanjutkan ini untuk ide pokok ya, seperti kemarin ini tidak usah. Nah, kemudian pembelajaran 5 ya, kita masuk ke pembelajaran 5 halaman 98. Ya, perhatikan halaman 98, ayo membaca. Kamu sudah belajar tentang negara-negara ASEAN terkait kegiatan ekonominya. Bacalah informasi berikut dengan seksama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan produksi minyak. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Di Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil besar beras terbesar di Asia dan 3 sedunia. Dijuluki atau julukan yang lain yaitu Gajah Putih, negara 1000 pagoda, lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagai besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkan dalam hal kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram penmu. Ini tidak usah. Kamu bisa menambah informasi melalui buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, atau sumber informasi lainnya. Ya, nanti setelah ini kalian meringkas halaman 98, 99, dimasukkan ke dalam tabel. Tolong tabelnya pakai penggaris, ya, pakai penggaris. Ya, ini Pak Guru contohkan tabel yang harus kalian isi.
Ya, berikut ini contoh tabel kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, ini bentuknya tabelnya seperti ini. Ada nama negara, ini Pak Guru contohkan. Nomor 1 negara Indonesia sesuai dengan yang ada di halaman 98 buku tema. Kemudian sesuai dengan bacaan ya di halaman 98 buku tema. Nah, kemudian kalian tulis, misalkan paragraf pertama kan Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, dan seterusnya ya. Itu kita tulis di sini mengekspor hasil bumi seperti timah, menghasilkan pupuk, terus ikan tuna, udang, dan teh. Seperti itu. Ya. Kalian tulis seperti itu, kan ini baru satu negara. Kalian tulis semuanya ada berapa negara? Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar. Ada 10 negara. Jadi ada 10 nomor dan 10 negara yang diisikan ke dalam kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Ya, demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Yang belum ambil persada silahkan kalian ambil di tempatnya Pak Andri paling lambat hari ini ya. Kemudian yang belum membuat patung silahkan kalian buat paling lambat hari Sabtu minggu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.